Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibuku ingin aku menikah dan suamiku tinggal di rumah kami, tetapi nenekku meminta ibuku untuk memberikan rumah pada sepupuku. Dikutip dari erabaru.net, dikatakan bahwa membesarkan anak untuk merawatnya di usia tua. Namun jika mereka semua anak perempuan, bagaimana seharusnya orang tua menyikapinya? Beberapa orang tua yang mengatakan bahwa mereka masih bisa mengandalkan menantunya untuk menafkahi mereka di masa depan. Apakah ini benar terjadi dalam kehidupan nyata? Keluarga dengan beberapa anak perempuan, orang tua berharap salah satu menantu laki-lakinya akan tinggal di rumahnya, sehingga setidaknya satu anak perempuan ada di sisinya dan akan merawat mereka ketika mereka menjadi tua. Baru-baru ini ibuku telah mendiskusikan pernikahanku dengan pacarku. Ibuku ingin setelah menikah suamiku untuk tinggal di rumah kami. Tentu saja ibuku berjanji untuk memberinya rumah dan pacarku setuju. Melihat bahwa kami akan bertunangan, nenekku tiba-tiba datang dan membuat permintaan yang tidak masuk akal. Nenekku berusia 80 tahun dan memiliki 2 putra. Ayahku adalah anak tertua. Namun kakek nenekku selalu memihak pamanku. Kemudian ayah dan paman menikah satu demi satu. Ibuku melahirkan 2 anak perempuan dan pamanku melahirkan seorang putra. Karena ibuku melahirkan anak perempuan, nenek sangat membenci ibu. Dan bibiku juga ikut-ikutan membenci ibuku. Awalnya orang tuaku tinggal di rumah yang sama dengan kakek nenek dan pamanku. Kemudian ketika ayahku melihat bahwa ibuku sering ditindak oleh nenek dan bibi, ayah pergi ke kota untuk membeli rumah dan jarang kembali ke desa. Nenek merasa kasihan pada pamanku, selalu mengeluh pada ayahku bahwa paman menjalani kehidupan yang keras dan meminta ayahku untuk membantu paman. Dan ayahku adalah orang yang sangat penyayang. Selama nenekku meminta sesuatu, ayahku tidak pernah menolaknya. Ketika ayahku masih hidup, paman dan bibiku sangat sopan kepada ibuku. Ketika ayahku meninggal 5 tahun yang lalu, paman dan bibiku selalu bertindak kasar pada ibuku. Bahkan ketika mereka bertemu ibuku, mereka tidak mau menyapa. Sebelum ayahku meninggal, dia memanggil aku dan kakakku. Dia meminta kami untuk berbakti kepada ibu. Tetapi 2 tahun kemudian kakakku menikah jauh di Guangdong meskipun ibuku sempat menentangnya. Sejak kakakku menikah dan tinggal bersama suaminya, aku adalah satu-satunya yang tinggal di sisi ibuku. Dalam beberapa tahun terakhir kesehatan ibuku juga semakin memburuk. Aku selalu merawat ibuku dengan sepenuh hati dan tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, setelah kakakku memiliki keluarga, dia semakin tidak peduli dengan ibu. Ibuku selalu mengatakan bahwa aku sudah tidak lagi muda dan meminta aku untuk menemukan suami yang baik lebih awal. Namun aku berpikir bahwa ketika aku menikah, lalu siapa yang akan merawat ibu? Setahun yang lalu aku bertemu pacarku Rudi melalui seorang teman. Dia adalah seorang pria dari luar kota. Dia telah bekerja pada usia 18 tahun. Kemudian dia pindah ke kampung halaman kami dan telah menjalankan bisnis di kota. Rudi tumbuh tanpa orang tua dan tanpa keluarga. Pengalaman masa kecilnya membuatnya menjadi pria yang kuat dan bertanggung jawab. Sejak kami berpacaran, dia sering menemaniku untuk menjaga ibuku. Terkadang ketika aku tidak punya waktu, Rudi akan datang ke rumah kami untuk membantu pekerjaan rumah dan memasak untuk ibuku. Ibuku sangat mengaguminya dan berharap kami segera menikah. Suatu hari ibuku mengungkapkan pikirannya di depan kami. Ibuku mengatakan bahwa Rudi tidak memiliki saudara di kampung halamannya dan ibuku ingin setelah kami menikah Rudi tinggal bersama kami. Ibuku mengatakan bahwa selama pacarku setuju, rumah yang kami tinggali akan diberikan kepadanya di masa depan. Pacarku setuju dan dia mengatakan bahwa bahkan jika ibuku tidak memberiku rumah, dia akan menjaga ibuku bersamaku. Namun aku tidak pernah berharap nenekku datang ke rumah. Dia mendengar bahwa ibuku akan memberikan rumah itu kepada suamiku. Di depan ibuku nenekku berteriak,
Apakah kamu sudah gila? Ingin memberikan rumah itu kepada orang luar? Rumah ini harus diberikan kepada cucu laki-lakiku. Dengar? Suamiku orang luar. Aku geli ketika mendengar ini. Rudi akan menjadi suamiku, yang juga adalah menantu ibuku. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa suamiku adalah orang luar? Sekarang nenekku memaksa ibuku untuk memberikan rumah kami kepada sepupuku. Nah, apa yang harus aku lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.